Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG PAI dalam jabatan Baik 2 tahun 2024. Saya atas nama Pipi Astriana SPD, tempat tanggal lahir Sepinggan Gelik 29 Mei 1999. Guru SDN 13 Dungun Perapakan, sekaligus mahasiswi PPG Institut Agama Islam Negeri Pontianak, nomor induk 242111636. Hari ini Selasa 28 Januari 2025 akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan judul Menyambut Usia Baligh di kelas 4 fase B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, Bu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Masih semangat? Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Baiklah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Indahnya saling menghargai. Di bab berapa? Nah, sekarang kita belajar di bab keempat tentang menyambut usia baligh. Nah, menyambut usia baligh ini ada
usia baligh. Sekarang apa yang Ibu tampilkan? Apa Fidan? Anak-anak, boleh dikeluarkan buku agamanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, keluarkan buku agama Islam. Coba dibuka di bab 4 menyambut usia baligh. Bukunya, baiklah, sudah ketemu? Sudah. Di bab 4 ini Ibu akan menampilkan pembelajaran menyambut usia baligh. Nanti ada Ibu tayangkan video tentang tanda-tanda usia baligh. Setelah Ibu menampilkan video, nanti ada Ibu bagikan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk soal yang ada di LKPD. Soalnya dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Paham anak-anak? Baiklah. Sekarang menyambut usia baligh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan bagi laki-laki dan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda usia baligh bagi perempuan. Dan yang ketiga, menyebutkan kewajiban setelah usia baligh. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama tanda-tanda baligh bagi laki-laki. Yang kedua, tanda-tanda baligh bagi perempuan. Dan yang ketiga kewajiban setelah usia baligh. Sebelum ke materi, ada pertanyaan. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda baligh? Apakah kalian mengetahui tanda-tanda baligh? Selanjutnya, baligh itu apa sih? Mungkin ada anak-anak yang sudah tahu baligh itu apa. Ada yang sudah tahu? Coba lihat yang Ibu tampilkan. Siapa yang mau membacakan? Saga? Coba dibaca Saga menurut bahasa. Baligh menurut bahasa. Coba dibaca. Menurut bahasa baligh, berasal dari kata balagha, artinya sampai. Ya. Kalau menurut bahasa, baligh itu berasal dari kata balagha. Artinya sampai. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, coba siapa yang mau membacakan? Menurut istilah, Rizky? Menurut istilah, Kedewasaan bagi orang muslim laki-laki ditandai dengan antara lain keluar baligh. Ini bahasa dan perempuan ditandai dengan keluar. kalau menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi orang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Ya, pengertian
kemudian dari balik. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Di sini menurut ilmu fikih yang nomor 1 mimpi basah. Ada siapa ini mimpi basah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang kedua bagi anak perempuan. Yang ketiga berusia 15 tahun. Sekarang tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Anak perempuan perubahan fisik. Mengalami perubahan fisik. Ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan nomor 1, Askia. 1. Pinggul dan dada membesar. Ya, pinggul dan dada membesar. Ya, tanda bagi anak perempuan secara fisik. Yang kedua, Olive. Suara menjadi lebih lembut. Ya, suara menjadi lebih lembut. Yang ketiga, Nurul. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya, tumbuh rambut di bagian tertentu. Yang keempat, Setiara. Haid atau menstruasi. Dia mengalami haid atau menstruasi. Sekarang pada perubahan mental bagi anak perempuan. Nomor 1, Suci. Perempuan cenderung mendahulukan perasaan ingin bangga dan kehancuran. Ya, perempuan cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja atau diperhatikan. Yang kedua, coba dibaca. Nurul. Apabila perempuan menghadapi masalah, maka ia mudah menangis dan menyesali. Ya. Apabila perempuan menghadapi masalah, maka ia mudah mengadu, menangis dan menyesali. Ya, tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Bisa dipahami? Sekarang bagi anak laki-laki. Bagi anak laki-laki mengalami perubahan fisik. Dengarkan ya anak-anak. Nomor 1, tumbuh jakun. Tahu jakun? Jakun tahu? Yang ditenggorokan. Dia tumbuh jakun. Dia bagi anak laki-laki. Yang kedua, suara menjadi lebih berat, lebih besar suaranya. Iya. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di wajah seperti kumis dan jenggot. Tahu kumis? Jenggot tahu? Di mana jenggot? Jenggot. Kumis di mana? Yang keempat, pertumbuhan badan bertambah lebih cepat besar. Ya, bagi perubahan fisik bagi anak laki-laki. Sekarang perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Yang kedua, bisa mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Bisa dipahami? Tanda-tanda balik bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Sekarang lanjut pada larangan. Kalau orang yang sudah balik berarti orang sudah dewasa. Bagi anak yang dewasa atau yang balik,
berpuasa atau berjunub. Bagi orang yang berhadas ya ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Sekarang ada berapa larangannya? Ada 4. Coba sebutkan. 1. Sholat. Bagi orang yang berhadas besar ya larangannya nomor 1 ya melaksanakan sholat. Yang kedua, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, tawaf. Tahu tawaf? Yang orang haji. Nah, ini namanya tawaf. Yang keempat, beribadah di masjid atau i'tikaf. Ada berapa larangannya? 4. Setelah mempelajari larangan, ada kewajiban. Kewajiban setelah usia balik. Nah, ada berapa kewajibannya? Ada 3. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Bagi orang yang balik atau dewasa ya wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Tahu sholat fardu? Sholat yang harus kita laksanakan ada berapa? Ada 5 waktu. Dia namanya sholat fardu. Kalau menutup aurat bagi laki-laki, aurat laki-laki ya dari pusar sampai ke lutut. Ya, aurat bagi laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Kalau bagi perempuan, seluruh tubuh atau seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah dipahami, Ibu akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh
usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu, jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh janggut, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video. Nah, sekarang sudah mengamati video. Apakah ada yang belum bisa dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Atau diulang videonya? Sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada petunjuk di LKPD. Nanti setiap kelompok Ibu bagikan LKPD. Ada petunjuk yang pertama tanda-tanda balik dari laki-laki. Yang kedua menyebutkan tanda-tanda balik dari perempuan. Yang ketiga kewajiban setelah usia balik. Yang keempat larangan bagi orang yang berhadas besar. Nanti setelah membaca petunjuk dari LKPD yang Ibu berikan, setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di lembar kerja peserta didik. Setelah menuliskan, Ibu akan menyuruh kalian mempresentasikan ke depan.
Nah, kalau sudah selesai, nanti dibacakan di depan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Nah, kalau paham, Ibu akan bagikan LKPD dan kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, boleh diskusikan dengan kelompoknya. Tulis. Tulis ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok di bawah. Tulis sedikit, tulis sedikit. Ayo kerjakan LKPD. Boleh. Diskusikan dengan teman kelompoknya, harus kerja semua. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Tulis apa yang diamati dari video yang Ibu tampilkan tadi. Tandai dengan harga tadi. Ayo saja. Ayo. Kalau sudah selesai, kelompok mana yang ingin masuk terlebih dahulu? Kelompok Saga atau kelompok Rizky? Ah, coba dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, Iki. Sedangkan teman yang lainnya menyimak. Coba Rizky dengan Rizky, Diki dengan Rizky. Coba nomor 1 dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Baca lo soalnya. Nyari-nyari. Tanda-tanda bagi laki-laki. Mimpi bahasa usia 15 tahun. Ketiga, Keluar air mani. benar. Mungkin ada yang beda jawabannya dengan kelompok. Nah, nomor 3 beda. Apa saja? Apa saja yang ketiga? Beda. Kumis, jenggot, dan jangka. Iya. 1 mimpi basah, 2 berusia 15 tahun. Yang ketiga, tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Dan nomor 1. Sekarang nomor 2. Tanda balik bagi perempuan. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Coba sebutkan. Mengalami haid, benar atau salah? Benar. Yang kedua, usia 15 tahun, benar atau salah? Benar. Yang ketiga, tumbuh bulu atau rambut pada bagian yang tertentu, benar atau salah? Benar. Sekarang
setelah usia balik. Ya, kewajiban setelah usia balik. Ada kewajiban. Berpuasa. Satu, Berpuasa. berpuasa. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, Menuntut ilmu. menuntut ilmu. Kata kelompok Rizky, benar atau salah? Benar atau salah menuntut ilmu? Benar. Nah, yang ketiga dengan Rizky. Menutup aurat. Menutup aurat. Sekarang yang keempat, Larangan bagi orang yang berhadas besar. larangan. Nah, bagi orang yang berhadas besar ada berapa larangannya? Tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat, benar atau salah? Yang kedua, Tidak boleh berpuasa. tidak boleh berpuasa. Yang ketiga, Tidak boleh memegang Al-Quran. tidak boleh memegang Al-Quran. Yang keempat, ya, benar atau salah jawaban dari temannya? Benar. Tepuk tangan. Sekarang kelompok saja. Dikit. Kumpulkan. Sekarang kelompok Saga dan Askia. Maju ke depan. Coba baca dulu soalnya Saga. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mimpi basah. Dua. Berumur 15 tahun. Yang ketiga. Dipenuhi kumis, jenggot, dan jambang. Benar atau salah? Benar. Sekarang yang nomor 2. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Coba sebutkan. 1. Mengalami haid. Yang kedua. Umur 15 tahun. Yang ketiga. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Terus. Benar atau salah? Benar. Sekarang yang ketiga. Kewajiban setelah usia balik. Ada kewajiban setelah usia balik. 1. Sholat fardu. Kedua. Menuntut ilmu. Yang ketiga. Menutup aurat. Ya. Tak benar atau salah? Sekarang yang soal terakhir. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada larangan nih. Siapa larangannya? 1. Tidak boleh sholat. Yang kedua. Tidak boleh berpuasa. Yang keempat. Yang ketiga. Tidak memegang atau menyentuh Al-Quran. Benar atau salah? Benar. Ya, terima kasih kepada kelompok Saga dan Askia. Sekarang tepuk tangan. Baiklah, untuk mungkin ada anak-anak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang mungkin ada yang ingin membacakan kesimpulan. Saga? Kesimpulan, masa balik merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang. Perubahan fisik, hormonal, dan Psikologis terjadi secara signifikan. Sekarang tanda-tanda balik seperti tumbuhnya rambut di area tertentu, menstruasi pada perempuan, mimpi basah pada laki-laki, dan perubahan suara merupakan hal yang normal.
Setelah balik, seorang dituntut untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, dan menjalankan syariat Islam. Ini kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang menyambut usia baru. Baiklah, setelah Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan tes akhir. Ini akan kalian kerjakan secara individu. Sekarang boleh ditutup buku paket agamanya. Ibu akan membagikan soal tes akhir dan akan dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tes akhir. Ya, bukan Askia. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau mudah dipahami? Baiklah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, baiklah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata cara mandi hadas besar yang akan kita sampaikan pada minggu depan. Baiklah, sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.